Hai guys, balik lagi sama gua Kenneth di Binbak Podcast. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Dia tuh apa ya? Ya terkenal lah di sekolah. Ya perkenalkan, ini Ko Alden ya. Kok Halo. gimana kok perasaannya? Sekarang udah kelas 12, terus kayak bentar lagi mau lulus gitu. Ya banyak sih perasaan mah, ada seneng, ada sedihnya juga. Kalau misalkan senangnya ya bisa ke jenjang yang selanjutnya. Kalau misalkan sedihnya ya harus bisa sama teman-teman gitu kan. Udah 3 tahun bareng-bareng ya harus bisa gitu. Jadi sedih ya ninggalin temennya, benar. berpisah. Terus ada nggak sih kayak kenangan yang ngebekas gitu? Bukan ngebekas sih, kayak teringat gitu selama sekolah di sini, mau offline mau online. Sebenarnya kalau online sih kayaknya nggak ada ya, karena kalau kenangan di sekolah tuh lebih ke kita sama teman-teman sebenarnya. Kalau misalkan di offline tuh contohnya kalau pas kita open house kelas 11. Nah itu kan di Binbak tuh kan kalau open house itu masing-masing angkatan tuh ada bikin acara masing-masing kan. Nah jadi kita nyiapin bareng-bareng situ, kebersamaannya kerasa banget. Jadi gak bisa dilupain lah itu istilahnya. Sekarang kan Koko kan udah kelas 12 nih, berarti kan udah menentukan jurusan Koko mau kemana. Ya. Nah, kalau boleh tahu jurusan Koko yang mau ambil tuh apa sih? Misalnya kuliah kan, Ya kuliah. bisnis. Kenapa mau bisnis? Mau buka usaha kan nanti ke depannya? Karena kan zaman sekarang lebih banyaknya itu orang untuk berbisnis ya, karena wirausaha gitu ya. Karena kalau zaman sekarang itu gak bisa ngandalin kita cari kerja, tapi kita harus yang membuka peluang kerja malah gitu. Kalau boleh tahu mau lanjut kuliahnya di mana? Di Unpad. Kenapa mau di Unpad? Karena udah banyak cari tahu sih, karena kita kan kalau kuliah nggak bisa tentuin kuliah itu dengan instan, dengan simpel. Jadi harus dengan matang-matang, kita jurusan yang mau kita ambil harus kita cari dulu di mana universitas yang bagus atau ya sesuai dengan kemauan kita gitu. Jadi kalau gue sih udah cari tahu ya, kalau Unpar tuh gini, jadi ya udah serap lah sih istilahnya gitu. Jadi buat yang ntar kelas 12 harus tahu kayak mau kemananya, Ya, cari tahu dulu kuliahnya mau kemana, apakah bagus gitu. betul. Jadi harus tahu diri sendiri lah istilahnya. Terus selama SMA nih kan udah 3 tahun kan, dan bentar lagi mau lanjut kuliah. Ada nggak sih kayak keputusan terberat yang pernah Koko ambil selama SMA di sini gitu? Atau menjabat sebagai ketua OSIS? Maksudnya keputusan terberatnya gimana dulu? Dalam aspek apa ya? Jadi kayak misalkan Keputusan tuh ada banyak Iya. kan? Maksudnya kalau misalkan di sama teman-teman gitu harus ngapain atau enggak? Kalau misalkan di OSIS harus pas ada apa gitu. ya kalau nggak di pertemanan, ya udah di pertemanan deh. Terus habis itu ke OSIS deh. Yuk, Pertemanan. Pikir dulu ya. boleh. Keputusan terberat. Kayaknya sih nggak ada ya kalau pertemanan. Karena kita hidupnya bercanda-bercanda aja. Siap. Jadi pertemanannya seru nih. Oh seru dong. Seru. Seru kan di sekolah ini tuh yang paling serunya pertemanannya. Pertemanannya. Kalau misalnya di OSIS gimana? Kalau misalkan di OSIS Nah, lebih ke ini sih. Kalau misalkan ada satu acara terus misalkan ada satu hal yang bikin jadi istilahnya bukan mengancam sih ya, kayak hampir mau ngacauin satu acara itu ya. Nah itu harus bikin keputusannya cepat dan sekaligus harus pikirin juga dampak ke depannya. Nah itu keputusan yang beratnya kayak gitu kalau di OSIS. terus selama SMA nih mau jadi sebagai murid biasa atau sebagai ketua OSIS, pencapaian apa sih yang kayak membuat Koko bangga gitu sama diri Koko? Ya sebenarnya kalau pencapaian mah ya kita sebagai manusia yang nggak boleh terlalu banyak mempuas diri gitu ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan yang paling dibanggain sih bisa di OSIS kepemimpinan gua ini ya, jadi bisa lebih aktif lah istilahnya. Terus acara-acaranya juga lebih inovatif gitu. Maksudnya bukan mau membanggain diri, tapi ya ini sebuah kemajuan harus terus dilanjutkan sampai OSIS selanjutnya gitu.
Ya saya juga merasakan itu kalau misalnya OSIS rame ya, acaranya mantap. Cuma karena pandemi aja ya. Iya, jadi Dipotong. susah. Ada nggak sih kayak hal-hal yang berat gitu buat ninggalin SMA di sini selain pertemanan gitu? Sebenarnya kalau hal yang berat tuh kayak ninggalin ini sih, lebih ke apa ya, kan guru-guru SMA tuh ada macam-macam ya, banyaknya tuh rame lah istilahnya. Kan belum tentu kalau kita kuliah itu bisa sefleksibel kayak guru-guru yang di SMA gitu. Jadi ya selain teman ya gurunya juga. Guru emang the best. Terus kan kita ya daring atau PJJ ini kan udah 1 tahun lah. Nah selama 1 tahun ada nggak sih kejadian yang lucu gitu selama PJJ gitu? Kejadian lucu dalam pas KBM misalnya. Iya. Kalau kejadian lucu sih, contohnya ya kalau misalkan kita lagi Google Meet gitu ya, terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba kalau ditanya sama guru nih tiba-tiba hilang atau enggak misalnya makan atau apa itu sih, atau enggak suaranya bocor gitu kan, jadi bikin satu kelas jadi ketawa gitu ya. Gitulah pokoknya. Kalau daring gini mah kan kita nggak tahu ya di rumah ngapain aja. Iya. Sering terjadi juga sih di kelas 11 juga adalah. Terus apa sih yang Koko syukurin gitu selama SMA? Kalau yang paling disyukurin sih pertama bisa kenal sama teman-teman yang kayak sekarang gitu ya, teman-temannya kebersamaannya bagus gitu, terus solidaritasnya tinggi gitu kan. Gak semua orang bisa punya teman kayak gitu, itu harus paling kita bersyukur. Oke. Jadi Koko berarti kan sekarang udah kelas 12. Terus udah ujian juga kan? Nah plus minusnya selama ujian tuh apa sih? Kalau plus minusnya sih lebih ke koneksi ya, karena ada kejadian juga temen gue, misalkan lagi ujian nih tiba-tiba wifi-nya mati gitu kan, pasti kan panik banget. Nah itu harus diantisipasi sama kita. Itu kan minusnya. Plusnya? Kalau plusnya ya kalau di rumah tentunya kita bisa belajarnya lebih panjang gitu kan. Lebih panjang. Iya. Oke. Nggak usah pura-pura gitu deh. Oke. Terus selama menjabat jadi ketos nih kan pasti OSIS kan ngadain eventnya ya lumayan banyak lah. Ada nggak sih event yang nyenengin gitu kayak wah bagus nih event ini? Kalau event yang nyenengin sih lebih ke pas kita sebelum kita pandemi sih ya, pas yang awal-awal baru menjabat itu kan udah langsung dihadapin sama Porak sama Natal. Nah 2 event itu jadi event yang paling paling berkesan lah kalau di OSIS itu, karena itu baru juga kita bareng jadi OSIS tapi kita solidaritas sama rasa keurusannya udah bagus banget di situ. Ya. Saya merasakan itu Natal. Cuman sekarang udah PJJ daring susah ya Susah sih, susah. Ya banyak aspek lah yang bikin susah. Iya. Nanti kalau misalkan kan udah mau kuliah nih, mendingan kuliahnya PJJ atau ke sekolah ke kuliahnya? Kalau kuliah sih ada plus minusnya mungkin ya. Yeah. Kalau misalkan untuk ketemu teman-teman yang satu angkatan kuliah gitu ya lebih baik untuk offline sih ya. Kalau misalkan untuk pelajaran juga sebenarnya bagusan offline, karena kalau misalkan online kan kita rata-rata tuh pasti susah ngerti nggak sih? Yeah. Gitu nggak sih? Jadi kalau offline kan istilahnya kita tatap muka terus gurunya langsung atau dosennya langsung jelasin, kita istilahnya mah kemungkinan ngertinya lebih besar gitu, meskipun tidak bisa menjamin kita ngerti juga kan. Soalnya kan kalau misalkan daring juga kan banyak godaannya ya, jadi kayak memahami pelajaran itu jadi susah. Betul. Kalau misalkan bisa ngulang nih di SMA mau ngapain kira-kira? Ulang di SMA mau ngapain? Ngerubah event kah, misalkan kayak eventnya kurang sep gitu, mau diulang lagi? Sebenarnya sih mau ngulang ke sebelum pandemi. Oh iya. Gitu sih intinya mah, karena di pandemi ini istilahnya mah banyak hal yang udah kita rencanain tapi nggak bisa terlakuin, jadi pengennya sebelum pandemi gitu. Atau enggak ya pandeminya yang awas pergi gitu ya. Ada pandemi. Nggak usah lah ada. Iya ngapain ada pandemi ya, capek. Oke. Ada nggak sih pesan buat kelas 12 atau buat kelas 11 nanti? Kalau untuk kelas 11 sama kelas 10 sih kalian
harus bisa tetap menjaga nama baik sekolah ini, bisa melanjutkan program-program yang udah dilaksanain sama kita gitu. Istilahnya mah kita udah berusaha buat kalian menjadi lebih aktif dan semoga kalian bisa lebih aktif ke depannya gitu. Kalau buat guru-guru sih kalau lagi PJJ gini tolong jangan kasih banyak tugas ya, kasihan nih adik kelas ya nanti kalau banyak tugas gitu ya. Terima kasih. Iya, kenapa? Nggak apa-apa. Saya takut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan pesan, namanya kelas 1 bebas apa aja. Kalau untuk kelas 12 sih kita nanti kan bentar lagi mau berpisah gitu ya. Semoga kita semua bisa mengejar masa depan kita masing-masing. Bisa juga apa ya, maksudnya gak lupa sama teman yang udah dulu bersama gitu. Jadi pertemanan harus Tetap jalan tetap terus. jalan. Jadi sekian dari Binbak Podcast. Gue mau pamit ya. Gue Kenneth, Niko Alden. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah. Dadah.